Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Rahman Hakim. Saya ingin mempresentasikan use case diagram dan sequence diagram. Diagram use case. Diagram use case merupakan gambaran atau representasi dari interaksi yang terjadi antar sistem dan lingkungannya. Use case adalah teknik penemuan kebutuhan perangkat lunak yang dikendalikan pertama kali dalam metode pendekatan berbasis objek yang dikembangkan oleh Jacobson dan kawan-kawan pada tahun 1990-an. Tujuan use case diagram: yang pertama, memetakan kebutuhan sistem. Yang kedua, merepresentasikan interaksi pengguna terhadap sistem. Yang ketiga, untuk mengetahui kebutuhan di luar sistem. Sequence diagram. Sequence diagram adalah suatu diagram yang menjelaskan interaksi objek dan menunjukkan atau memberi tanda petunjuk komunikasi di antara objek-objek tersebut. Sequence diagram digunakan untuk menjelaskan perilaku pada sebuah skenario dan menggambarkan bagaimana entitas dan sistem berinteraksi, termasuk pesan yang dipakai saat interaksi. Semua pesan digambarkan dalam urutan pada eksekusi. Sequence diagram berkaitan erat dengan use case diagram, yang mana satu use case akan menjadi satu sequence diagram. Tujuan sequence diagram: 1. Analisa dan desain, memfokuskan pada identifikasi metode di dalam sebuah sistem. Yang kedua, berfungsi untuk memodelkan logika dari service. Berikut merupakan contoh use case diagram perpustakaan. Ada 4 aktor. Yang pertama, pengunjung hanya dapat mengakses histori perpustakaan dan pencarian buku. Kedua, anggota dapat mengakses sistem login, kemudian pencarian buku, pemesanan buku, dan sistem logout. Yang ketiga, ada admin dapat mengakses sistem login, kemudian manipulasi data buku, kemudian manipulasi data karyawan, dan sistem logout. Yang keempat, pustakawan dapat memproses peminjaman, pengembalian, pelaporan grafik, dan pendaftaran anggota. Ini merupakan simbol use case. Sistem peminjaman buku perpustakaan. Yang pertama, anggota dapat melakukan login, kemudian mencari buku, memesan buku, logout, dan logout. Pemesanan buku di sini meliputi peminjaman yang sudah disetujui oleh pustakawan. Lalu ketika anggota melakukan login, ia dapat melihat histori peminjaman buku. Yang kedua, ada pengunjung. Di sini pengunjung hanya bisa melakukan pencarian buku dan melihat histori peminjaman. Jika ingin meminjam buku, harus disetujui oleh pustakawan. Yang ketiga, admin dapat melakukan login, kemudian melihat histori peminjaman pengunjung, memanipulasi data buku, dan memanipulasi data karyawan. Yang keempat, pustakawan mengakses peminjaman dan pengembalian buku, membuat laporan, dan mengakses pendaftaran anggota. Berikut merupakan contoh sequence diagram peminjaman. Berikut merupakan simbol sequence diagram. Yang pertama, ada aktor, menggambarkan orang yang sedang berinteraksi dengan sistem. Yang kedua, ada entity class, menggambarkan hubungan yang akan dilakukan. Yang ketiga, boundary class, menggambarkan sebuah gambaran dari sistem. Yang keempat, ada control class, menggambarkan penghubung antara boundary dengan table. Yang kelima, ada left line, menggambarkan tempat mulai dan berakhirnya message.
Yang keenam, ada message menggambarkan pengiriman pesan. Demikian presentasi yang saya buat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.